Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan NIM 2511102443137. Saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia dengan materi perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia dirancang sebagai materi bacaan mendalam yang mencakup aspek filosofis, hukum jenis, hingga mekanisme pemungutan terkini. Memahami sistem perpajakan di Indonesia, panduan komprehensif. Pajak merupakan tulang punggung pembangunan nasional Indonesia. Berdasarkan data anggaran, pendapatan dan belanja negara APBN sekitar 70 sampai dengan 80%. Pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan tanpa pajak, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, infrastruktur, pendidikan, hingga subsidi energi tidak akan berjalan dengan maksimal. Definisi dari landasan hukum pajak di Indonesia didefinisikan secara resmi dalam UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan KLIP. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Landasan konstitusional perpajakan Indonesia diatur dalam pasal 203A UUD 1945 yang dinyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Fungsi utama pajak. Pemerintah menjalankan 4 fungsi utama menuju instrumen pajak. Fungsi anggaran. Budgetair sebagai alat untuk memasukkan dana secara maksimal ke kas negara. Berdasarkan undang-undang, fungsi mengatur. Reguleren sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh, beralkohol guna menekan konsumsi. Fungsi stabilitas. Pajak digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, misalnya dalam mengendalikan inflasi melalui pengaturan peredaran uang. Fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk pembukaan lapangan kerja,
dan jaminan sosial hingga kesenjangan ekonomi dapat ditekan. Sistem pemungutan pajak. Indonesia menerapkan 3 sistem pemungutan yang berbeda tergantung jenis pajaknya. Set Assessment System. Wajib pajak WP diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sistem ini berlaku untuk PPH dan PPN. Official Assessment System. Pemerintah fokus memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sistem ini biasanya berlaku untuk pelunasan pajak bumi dan bangunan PBB. Withholding System. Pemotongan atau pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga, misalnya perusahaan memotong gaji karyawan untuk PPh pasal 20. Pasal 2021. Penggolongan pajak di Indonesia. Pajak di Indonesia dibagi berdasarkan lembaga pembangunan menjadi 2 kategori besar. Pajak pusat dikelola untuk Direktorat Jenderal Pajak DJP di bawah Kementerian Keuangan, hasilnya untuk ke APBN. Pajak penghasilan PPh dikenakan atas subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh sistem dalam tahun pajak, termasuk gaji, keuntungan usaha, honorarium, dan lainnya. Pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan atas konsumsi barang, kena pajak atau jasa, kena pajak di dalam daerah pabean. Per tahun 2022, tarif umum PPN adalah 11%. Pajak penjualan atas barang mewah PPN BM dikarenakan pada barang-barang yang bukan kebutuhan pokok atau dikonsumsi masyarakat tertentu. Bea material. Pajak atas dokumen saat ini tarif tunggal Rp 10.000. Pajak bumi dan bangunan PBB, sektor pembangunan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan P3. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, Bapenda, dan hasilnya masuk ke APBD untuk pembangunan wilayah setempat. Pajak provinsi. Pajak kendaraan bermotor PNB. Bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB. Pajak kabupaten atau kota. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame PBB berdasarkan dan perkotaan, PBB P2, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
BPH-TB. Transformasi dan reformasi perpajakan HPP. Pada tahun 2021, pemerintah mengesahkan UU No. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP. Ini adalah reformasi besar-besarnya untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan. Poin pentingnya meliputi interaksi NIK menjadi NPWP. Warga negara kini menggunakan nomor induk kependudukan NIK sebagai identitas wajib pajak untuk mempermudah administrasi. Perubahan tarif PPh orang pribadi. Penghasilan 0 sampai dengan Rp 60 juta sampai dengan 5% sama dengan 5%. Rp 60 juta sampai dengan Rp 250 juta sama dengan 15%. Rp 250 juta sampai dengan 500 juta sama dengan 25%. Rp 500 juta sampai dengan 5 miliar sama dengan 30%. Di atas Rp 5 miliar sama dengan 35%. Pajak karbon. Indonesia mulai memperkenalkan pajak atas emisi karbon untuk mendukung pelestarian lingkungan. Hak dan kewajiban wajib pajak. Sebagai warga negara yang baik, penting untuk memahami posisi kita dalam hukum pajak. Kewajiban. Mendaftarkan diri, memperoleh NPWP, menghitung menentukan besarnya pajak sesuai aturan. Membayar melalui bank persepsi atau kantor pas menggunakan kode BI-Link. Melaporkan, mengisi dan menyampaikan SPT surat pemberitahuan secara akurat melalui e-filing. Hak atas kerahasiaan data wajib pajak. Hak untuk mengajukan keberatan banding dan peninjauan kembali jika mendapat perselisihan hasil pemeriksaan. Hak atas restitusi pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Tantangan perpajakan di Indonesia. Meskipun sistem telah modern dengan adanya e-regestion, e-billing, dan e-filing, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Tax rasio yang rendah. Perbandingan pemerintah pajak terhadap PDB Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Sektor informal. Biasanya kegiatan ekonomi informasi yang sulit terjangkau administrasi perpajakan. Kepatuhan sukarela. Masih diperlukan edukasi masuk agar masyarakat sadar bahwa pajak bukan sekedar beban, melainkan investasi sosial. Kesimpulan, perpajakan di Indonesia terus berevolusi menuju sistem yang lebih adil, transparan, dan berbasis teknologi. Dengan beralihnya NIK menjadi NPWP, pemerintah berupaya menciptakan
ekosistem di mana setiap warga negara berkontribusi sesuai kemampuannya atas keadilan. Asas keadilan membayar pajak tepat waktu adalah bentuk nyata kontribusi kita dalam membangun kedaulatan ekonomi bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.